ya, lain pendapatan yang sah ya, dan juga pendapatan lainnya. Itulah yang namanya pos pendapatan ya. Nah, sekarang pos belanja dan beban ya. Jadi yang namanya belanja ini menurut dalam SAP ya adalah semua pengeluaran. Nah, itu ya, belanja itu pengeluaran ya dari rekening kas ya. Jadi dari rekening kas yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan ya, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah ya di dalam PSAP nomor 2. Nah, jadi kalau kita mau lihat apa itu belanja, lihat di pernyataan standar akuntansi nomor 2 ya. Nah, itu. Berasal dari mana? Ya, dikeluarkan dari kas ya. Ya, dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau kas umum negara. Ya, di mana diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat di dalam laporan realisasi anggaran ya, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Nah, ini ya. Dan beban itu adalah penurunan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas ya, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset dan timbulnya kewajiban tidak termasuk pembagian kepada penanaman modal. Beban telah diakui walaupun tidak terjadi arus kas keluar. Nah, jadi ini yang namanya belanja dengan beban. Kalau di dalam perusahaan ya kan udah jelas ya, yang namanya beban itu adalah habis pakai ya. Sementara kalau di dalam pemerintahan atau sektor publik itu namanya belanja. Nah, itu ya. Dan di dalam sektor publik ya yang dikenal tidak namanya biaya ya. Jadi semuanya dikatakan dengan belanja ya. Jadi biaya itu nggak ada. Biaya itu di perusahaan ya, yang namanya penentuan harga pokok ya. Nah, jadi belanja itu bisa belanja operasi ya kan, belanja modal, belanja transfer, belanja lainnya. Nah, ini kalau di dalam peraturan sekarang udah nggak ada lagi ya yang namanya belanja tidak langsung, belanja langsung. Jadi slide yang lama ya. Nah, jadi ini boleh dibuang. Jadi tetap masih ada yang namanya ini ya, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja lainnya. Nah, jadi kelompoknya inilah ya. Kalau belanja operasi itu apa? Belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lainnya. Kalau belanja modal itu apa? Beli tanah, ya kan, beli peralatan, beli gedung, ya belanja gedung, belanja membuat jalan, irigasi, jaringan, ya belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Ya. Nah, ini namanya pos belanja ya, jadi sekalian. Kalau belanja tak terduga, nah itu ya belanja tak terduga. Sekarang ada ditambah lagi belanja transfer. Nah, belanja transfer itu artinya belanja yang berasal dari apa ya? Belanja yang berasal dari ini ya, dari kabupaten ke desa misalnya. Itu misalnya atau juga belanja provinsi gitu ya, yang berasal dari provinsi ke kabupaten ya, belanja transfer namanya. Nah, jadi total belanja di sini. Jadi penjumlahan dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja lainnya ya, atau belanja tak terduga namanya. 4 ya, jenis belanja ya, ingat ya. Belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja lainnya ya. Ingat itu. Kemudian, nah jadi ya, belanja itu total belanja ya, sinilah ya. Oke. Nah, belanja pegawai, belanja beban barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, ya belanja penyusunan, belanja transfer, dan belanja lainnya. Nah, jadi di sini apa ya, beban ya, apa definisi beban? Nah, beban itu merupakan ini ya, beban itu adalah belanja yang memiliki pengertian yang berbeda dengan biaya, gitu ya. Nah, ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya?
Silakan. Oke, berikutnya beban atau belanja memiliki pengertian yang berbeda ya dengan biaya. Beda itu ya. Beban dengan biaya. Oke. Kemudian ya, biaya adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset. Nah, itu biaya namanya. Untuk memperoleh aset ya. Sedangkan beban adalah biaya yang telah terjadi, expired cost. Nah, itu bedanya. Mungkin ada yang mau diskusi nggak terkait dengan perbedaannya itu? Silakan. Nggak ada ya. Oke. Biaya, tidak semua pengeluaran kas ya. Tidak semua pengeluaran kas dibayarkan untuk memperoleh satu aset dapat langsung menjadi beban ya pada periode yang bersangkutan. Apabila pengeluaran kas memiliki periode lebih dari 1 tahun ya. Contoh, pemerintah daerah membeli mobil ya untuk pustaka keliling. Nah, itu adalah beban belanja ya, yang namanya belanja. Oke. Kemudian pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi 2 jenis ya berdasarkan sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan belanja. Jadi keduanya itu pengeluaran belanja melalui rekening kas umum negara atau daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut ya. Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara atau pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban ya atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang punya fungsi perbendaraan atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan definitif. Nah, jadi pengeluaran belanja diakui ya ketika sudah ada SPJ ya. Belanja Badan Layanan Umum diakui mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum ya. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ya. Beban harus sudah diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi ya, walaupun entitas tersebut belum melakukan pembayarannya. Jadi beban harus diakui bila terjadi konsumsi penggunaan aset. Beban diakui bila terjadi penurunan manfaat ekonomi ya. Nah, jadi itu beban diakui ya ketika dikonsumsi ya. Nah, pengakuan akuntansi atas belanja, barang habis pakai dan belanja modal, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal ya. Jadi kalau belanja modal tadi seperti apa? Buat jalan, ya kan? Buat irigasi, gitu kan? Buat gedung sekolah. Nah, itu namanya belanja modal ya. Nah, jadi belanja modal itu cirinya manfaatnya lebih dari 12 bulan. Nah, kalau irigasi kan lama dipakai ya, bisa dipakai 40 tahun, ya kan 50 tahun, itu manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan. Perolehan barang tersebut untuk operasional ya dan pelayanan serta tidak untuk dijual ya. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang melebihi batas maksimal ya, batas minimal ya. Kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan ya. Perolehan barang menjadi aset tetap dengan maksud untuk digunakan ya dan tidak untuk dijual, dihibahkan, disumbangkan, diserahkan kepada pihak ketiga ya untuk membedakannya dengan persediaan ya. Oke. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Nah, jadi ketika adanya kewajiban maka diakuilah beban
Ya, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Ya. Beban harus sudah diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi, ya, walaupun entitas itu belum melakukan pembayaran. Nah, jadi itu sudah namanya beban diakui, ya. Beban diakui bila terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, ya. Beban harus diakui bila terjadi konsumsi penggunaan aset. Nah, itu ya. Dan pengakuan akuntansi atas belanja barang habis pakai dan belanja modal. Jika suatu pengeluaran belanja diperlakukan sebagai belanja modal, nah ini ininya ya. Nah, suatu pengeluaran belanja pemeliharaan, nah ini untuk pemeliharaan ya, diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi manfaat ekonomi atas barang aset tetap yang dipelihara, bertambah ekonomis efisien atau bertambah umur ekonomis atau bertambah volume atau bertambah produksi. Nah itu. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang aset tetap tersebut bersifat material, ya. Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki memelihara aset tetap maupun jumlahnya yang sifatnya material dan menambah umur digolongkan sebagai revenue expenditure. Oke. Nah, pengukuran belanja beban yang menggunakan basis kas maupun akrual diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar ya yang akan dibayarkan atau yang akan dibayarkan ya. Belanja diakui sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Nilai yang diakui meliputi nilai yang dibayarkan oleh pemerintah bukan nilai yang seharusnya dibayarkan. Beban diukur berdasarkan jumlah kewajiban dan juga besarnya konsumsi aset ya, dan juga besarnya terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau juga potensi jasa ya. Kemudian pengungkapan belanja, hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran ya. Penjelasan sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja. Nah, didasarkan pada peraturan. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana ilustrasi pengungkapan belanja dalam catatan atas laporan keuangan ya. Jadi belanja itu dikelompokkan aja seperti ini, dibandingkan ya. Kalau kita mau lihat laporan mau kita ingin melihat laporan keuangan audit BPK. Nah, ini pos belanja selalu dibandingkan ini. Jadi selalu dibandingkan antara anggarannya dengan realisasinya pada tahun yang bersangkutan ya. Jadi pada tahun yang bersangkutan berapa selisihnya. Kemudian catatan atas laporan keuangan, terdapat selisih lebih 100 juta untuk realisasi belanja modal dibandingkan anggarannya. Selisih lebih ini disebabkan terjadi efisiensi dalam pengadaan barang, khususnya dalam harga barang. Realisasi harga barang adalah lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pada saat penyusunan anggaran, yaitu sebesar 100 juta. Hal ini disebabkan adanya negosiasi kesepakatan dengan pihak ketiga ya melalui proses lelang. Nah, ilustrasi pengungkapan beban dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini beban itu ini ya, ada beban pegawai, beban persediaan, beban pemeliharaan. Nah, disajikan berdasarkan pada perbandingan antar tahun ya. Di mana? Di LO ya. Ingat ya, kalau dia beban itu di mana? Di LO. Tapi kalau belanja di mana? Di LRA ya, di laporan realisasi anggaran ya. Ingat itu bedanya antara beban dengan belanja ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi sekalian yang kurang jelas. Cukup jelas ya? Mana yang namanya belanja, mana yang namanya beban ya di penyajian pada laporan keuangan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas ya? Nah, jadi itu ya, beban itu di LO namanya. Jadi catatan terjadinya kenaikan beban pegawai ini ya dari 2010 450 juta, 2011 500 juta naik ya.
Nah, perlakuan akuntansinya ini. Nah, bagaimana jurnal ketika rekening belanja? Nah, rekening belanja itu selalu di debit. Nah, itu ya, belanja di debit ya. Nah, jadi kalau dia mengakui beban, ya beban di debit, kreditnya aset. Contoh, ya pada akhir tahun diketahui persediaan ATK yang terpakai 1.500.000, maka jurnalnya apa? Beban, ya kan? Maka di debit beban ATK dan di kreditnya persediaan akhir ATK ya 1.500.000. Berkurang deh ya. Kenapa berkurang? Ya karena sudah dipakai, ya kan? Maka yang sudah dipakai jadi beban. Ada yang mau bertanya dari jurnal ini, silakan. Nanti adik-adik sekalian ketika tamat ya kan, banyak nantinya menyusun berkaitan dengan akuntansi sektor publik itu berhubungan dengan ini. Silakan. Cukup jelas ya? Baik. Nah, untuk mengakui beban terjadinya kewajiban, nah, beban di debit kreditnya utang ya. Nah, belanja pegawai yang belum dibayar ya, beban pegawai debit kreditnya hutang. Standar itu dalam mengakui beban akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, ya beban penyusutan di debit kreditnya akumulasi penyusutan ya. Kemudian kalau amortisasi gimana? Akumulasi sama ya, kalau di jurnal konvensional itu beban penyusutan di debit kreditnya akumulasi penyusutan. Mobil misalnya kan, mobil perpustakaan keliling. Nah, di debit beban penyusutan kreditnya akumulasi penyusutan ya. Pada saat kas telah dikeluarkan belanja, terdapat dua pencatatan, yaitu untuk penyusunan LO dan penyusunan LRA ya. Nah ini, untuk penyusunan LO perlakuannya adalah beban bertambah di sisi debit dan kas di bendahara. Nah jadi untuk di LO ini ya, ada di sekaliannya. LO itu beban. Nah ingat tadi, kalau dia belanja LRA, ya. Tapi kalau di LO namanya beban setiap pengeluaran. Ingat itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, untuk pengeluaran kas untuk belanja penyusunan LRA, nah, namanya belanja ya, bukan beban. Ya, kalau tadi kan dia beban ya, namanya belanja. Ya. Nah, kalau untuk LO beban, nah, beban pegawai kreditnya kas bendahara. Tuh ya. Kemudian, nah ini untuk belanja pegawai tanggal 30 Mei 2011, Bendahara OPD menerima SP2D. Apa itu SP2D? Surat perintah pencairan dana ya, untuk gaji misalnya. Nah, maka SP2D-nya ini diterbitkan dan inilah jurnalnya. Jadi rekening SKPD kreditnya kas bendahara ya. Ya, pada saat bendahara pengeluaran membayarkan gaji, maka di debitlah beban gaji kreditnya kas. Di mana? Di LO. Nah, itu ya. Tapi kalau di LRA belanja gaji namanya, bukan beban gaji ya. Nah, itu bedanya. Jadi LO itu menganut aktual ya, sedangkan LRA menganut kas basis. Nah, bedanya. Nah, tanggal 30 Mei bendahara menerima SP2D gaji ya. Ya kan, dan pengajuan gaji sebesar 143 ya, dan langsung dipindah bukukan ke rekening bank masing-masing pegawai. Maka jurnalnya sebagai berikut. Nah, jurnalnya itu ya. Jurnalnya rekening kas SKPD kreditnya kas ya. Nah, akuntansi belanja barang dan jasa ya, untuk pencatatan belanja barang dan jasa terdapat dua pencatatan, yaitu penyusunan LO dan LRA. Nah, ini ya, di mana tempatnya? Di LO atau di LRA ya. Nah, belanja modal, pencatatan untuk belanja modal terdapat dua kali pencatatan. Sama juga ya, di LO dan di LRA ya. Nah, kalau belanja tidak langsung bagaimana? Belanja tidak langsung, non belanja pegawai ya, ATK misalnya kan, jurnalnya ini. Jadi di debit persediaan ya bertambah di ketika apa ya, dibelikan persediaan, maka persediaan bertambah, uang kas di bendahara berkurang, gitu kan. Kemudian untuk penyusunan laporan investasi anggaran di LRA-nya bukan apa ya, bukan beban persediaan, ya, tetapi belanja beban habis pakai di debit, kreditnya silpa. Silpanya berkurang ya, setiap adanya pengeluaran
PILPA itu selalu berkurang. Nah ini. Nah, jurnal untuk keperluan penyusunan LO pada saat pemungutan pajak, ya kas di debit, kreditnya utang. Nah, itulah dia. Untuk penyusunan penyetoran pajak gimana? Ya, penyusunan pajak berarti pajak itu kan terutang, ya kan? Maka ketika dia terutang, ketika dibayarkan, disetorkan ke kas negara, apakah via kantor pos atau dibayar ke kantor pajak langsung, ya di bank, setoran ke bank, ya kan? Maka utang pajaknya berkurang. Maka utangnya di debit, ya utang PPH, utang PPN di debit, kreditnya kas, ya. Ada yang mau bertanya? Sedangkan di LRA nggak ada deh, kan? Di LRA tidak ada. Karena bukan transaksi anggaran. Utang itu kan bukan transaksi anggaran, ya. Nah, itu aja lah ya. Bahan dari perkuliahan kita ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita. Dan nantinya minggu depan kita lanjutkan kembali ya. UTS ya, minggu depannya. UTS ya.